warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Meliana, NIM 2118067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat Quraisy untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran SKI MTS MA dosen pengampu Pak Ubaidillah. Yang pertama, sebab turunnya surat Quraisy. Surat Quraisy termasuk surat ke-106 dan terdiri dari 4 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Mengapa sih dinamakan dengan surat Quraisy? Karena pengambilan nama surat ini berdasarkan ayat pertama. Quraisy merupakan salah satu suku terkuat dan suku paling ampuh yang ada di kota Mekah. Salah satu sebab turunnya surat Quraisy ini adalah untuk mengingatkan kepada kaum Quraisy atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Quraisy. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Quraisy adalah nikmat makanan, nikmat keamanan, dan lain sebagainya. Jaminan keamanan di sini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Quraisy. Dengan semestinya orang Quraisy ini menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Namun pada kenyataannya, suku Quraisy ini menyekutukan Allah dengan menyembah berhala ataupun patung. Lalu dijelaskan dalam hadis, Allah juga telah memuliakan kaum Quraisy. Yang pertama, Allah telah memuliakan Bani Kinanah di atas Bani Ismail, lalu memuliakan Quraisy di atas Bani Kinanah, memuliakan Bani Hasyim di atas Quraisy, memuliakan Muhammad di atas Bani Hasyim. Yang kedua, Allah telah menolong mereka dari pasukan gajah. Lalu mereka menyembah Allah selama 10 tahun karena tidak ada golongan selain mereka yang menyembahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau membacakan surat Quraisy. Kemuliaan suku Quraisy telah diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya para penduduk suku Quraisy ini telah melakukan hubungan dagang internasional. Mereka bisa mendatangkan barang impor atau mengirimkan barang ekspor. Pada musim panas, para penduduk Quraisy mengambil barang dagangan berupa buah di negara Syam untuk dijual ke Yaman. Mereka juga mengambil bahan dagang berupa gandum untuk pembuatan roti. Lalu pada musim dingin, mereka ke negara Yaman untuk mengambil bahan dagang berupa rempah-rempah, kain sutra, bahan pecah lainnya, dan sebagainya untuk dijual ke Syam. Kota Mekah Al-Mukarramah telah dijadikan tempat tinggal bagi kaum Quraisy serta dijadikan kota lintas dagang antar negara. Sehingga kaum Quraisy ini terkenal dengan hal dagang secara turun-temurun. Dengan adanya hubungan dagang antar negara, itu menjadikan Islam terkenal di berbagai negara karena suku Quraisy ini. Selanjutnya saya akan membacakan surat Quraisy ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabbadal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan kaum Quraisy, yaitu kebiasaan untuk berpergian atau berjalan pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Allah pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Lalu isi kandungan dari surat Quraisy ayat 1-4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kaum Quraisy. Maka dari hal itu, seharusnya kaum Quraisy ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, orang Quraisy biasa melakukan perjalanan untuk berdagang pada musim dingin ke kota Syam dan Yaman, lalu pada musim panas mereka ke kota Mekah dan Thaif. Kandungan yang ketiga adalah dalam melakukan perjalanan, mereka selalu diberikan jaminan keamanan dari para penguasa-penguasa negara yang mereka singgahi. Jadi mereka tidak perlu takut dengan ancaman ataupun hal lainnya yang menghalangi mereka, karena mereka sudah dijamin keamanannya oleh para penguasa tersebut.
Jadi dapat disimpulkan diturunkannya surat Quraisy ayat 1-4 ini adalah untuk mengingatkan kepada kaum Quraisy untuk selalu atau wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Karena kaum Quraisy itu telah diberikan nikmat yang begitu banyak, begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy tersebut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat dalam penyampaiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.